sebelum kita melakukan leopard, kita memberikan fase orientasi, yaitu di mana fase orientasi itu sendiri yaitu terdiri dari memberikan salam, assalamualaikum, selamat pagi. Selanjutnya adalah memperkenalkan diri. Perkenalkan ibu, nama saya Bidan. Kemudian menanyakan nama ibu. Kemudian kita menanyakan tujuan ibu datang ke bidan apa atau ke perawat apa. Kemudian di sini selanjutnya adalah kita menjelaskan tindakan apa yang akan kita lakukan, menjelaskan tujuan dari tindakan tersebut, kemudian kita juga menjelaskan langkah-langkahnya seperti apa. Selanjutnya adalah fase orientasi selanjutnya, yaitu kita menanyakan ketersediaan dan kesiapan pasien. Baik, langsung saja kita praktekkan ya teman-teman. Assalamualaikum Ibu. Baik, selamat pagi Ibu. Perkenalkan, nama saya Bidan Anissa. Dengan Ibu siapa? Boleh saya tahu? Kristina. Bidan. Dengan Ibu Kristina. Baik Ibu, apakah ada yang bisa saya bantu Ibu? Ini Bu, saya mau periksa kehamilan saya. Baik. Baik Ibu, Ibu kan yang memeriksa kehamilannya. Di sini nanti saya akan melakukan pemeriksaan bagian perut ibu, di mana tujuannya adalah untuk mengetahui keadaan janin ibu ya Bu ya, dan juga untuk mengetahui kesejahteraan janin. Nanti prosedurnya adalah, mohon maaf Ibu, nanti bagian perutnya pakaiannya dilepas ya Bu ya. Nanti saya akan melakukan pemeriksaan bagian perut. Bagaimana Ibu, apakah Ibu sudah bersedia dan siap? Siap. Baik, sebelumnya mohon ditandatangani terlebih dahulu ya Bu ya, untuk ketersediaannya. Baik, terima kasih. Sebelumnya Ibu, sebelum kita melakukan pemeriksaan, apakah Ibu mau buang air kecil terlebih dahulu atau pengen buang air besar terlebih dahulu Ibu? Tidak. Tidak. Baik, kalau begitu mari Bu saya bantu untuk berbaring tira di bed. Saya bantu. Baik, mari kita berbaring ya. Sambil saya bantu. Maaf Ibu, saya buka pakaiannya terlebih dahulu. Setelah kita mempersilahkan Ibu untuk berbaring di atas kasur, selanjutnya adalah kita mencuci tangan terlebih dahulu. Baik teman-teman, untuk melakukan pemeriksaan leopard, di sini kita membutuhkan kain. Kemudian kita membutuhkan Linex untuk mendekat detak jantung janin. Kemudian di sini juga kita membutuhkan Maglid untuk mengukur TFU Ibu. Baik, selanjutnya ingat ya teman-teman, untuk di leopard pertama, leopard kedua, leopard ketiga, kaki ibu itu ditekuk, dan pada leopard keempat, kaki ibu itu diluruskan. Kemudian sebelum kita memegang perut ibu, kita harus mengusapkan kedua tangan kita. Tujuannya agar kita memberikan rasa hangat kepada saat kita menyentuh kulit perut ibu. Baik, mari kita lakukan pemeriksaan leopard. Pertama kita tengahkan dulu perut ibu atau janinnya. Selanjutnya kita mengukur menggunakan jari. Baik, di sini kita dapatkan adalah 3 jari di bawah PX. Kemudian setelah kita mengukur TFU menggunakan jari, kita mengukur menggunakan metrin ya teman-teman. Jari bagian yang terendah. Mohon maaf ini Bu, permisi ya. Baik, di sini didapatkan bahwa TFU ibu menggunakan McDonald yaitu 31 cm ya Bu ya, normal. Setelah kita melakukan pemeriksaan TFU, kita lakukan pemeriksaan bagian fundus leopard pertama ya teman-teman. Baik, bagian fundus teraba bulat, kemudian tidak melenting dan lunak. Ini adalah bokong. Kemudian ketika melakukan leopard, tangan tetap berada di perut ibu dan menggesernya ke samping sambil sebelah kanan atau sebelah kiri kita tahan terlebih dahulu. Di sini saya menahan sebelah kiri dan memeriksa sebelah kanan terlebih dahulu. Baik Ibu, bagian sebelah kanan Ibu teraba kecil seperti jari ya Bu ya. Ini adalah kaki dan tangan adik ya Bu ya, atau ekstremitas. Baik, selanjutnya di bagian kiri Ibu teraba keras
memanjang seperti papan. Ini adalah punggung janin nggih Bu ya. Kemudian kita meriksa bagian bawah. Jangan lupa tangannya jangan dilepas ya teman-teman. Bagian bawah teraba bulat, kemudian melenting dan keras. Ini adalah kepala ya teman-teman. Ini adalah kepala adik nggih Bu. Selanjutnya kita meminta ibu untuk meluruskan kakinya. Ibu mohon maaf, kakinya diluruskan ya Bu ya. Di sini kita melakukan leopard keempat, yaitu memeriksa apakah kepala janin. Di sini kepala janin kita goyang, apakah masih bergoyang atau tidak bergoyang. Ibu, ini kepala janinnya sudah tidak bergoyang, artinya kepala janin sudah masuk ke dalam panggul ya Bu ya. Setelah itu kita mengukur sudah berapa bagian kepala janin masuk menggunakan jari. Baik, saya tekankan kembali, ketika kita melakukan leopard 4, kita membelakangi ibu, di mana kita untuk memeriksa bagian bawah janin. Di sini, apabila kedua tangan kita tidak bertemu, artinya adalah divergen, yaitu di mana kepala janin sudah masuk panggul. Selanjutnya, setelah kita mengetahui kepala janin sudah masuk panggul, selanjutnya kita harus mengetahui sudah berapa bagian kepala janin tersebut masuk ke dalam panggul. Dengan cara jari kita sudah berapa masuk, kita perkirakan. Baik, ini sudah 2/5 bagian sudah masuk ke panggul. Baik, di sini saya akan menambahkan sedikit ya teman-teman. Maksudnya adalah 2/5 bagian jari itu maksudnya adalah ketika kepala janin itu sudah masuk dan ketika digoyangkan itu kan tidak bisa, maksudnya tidak terasa ketika digoyangkan, artinya sudah masuk. Nah, itu kita menghitung menggunakan jari. Kepala yang teraba itu di luar, itu berapa bagian jarinya. Nah, yang tadi saya lakukan adalah di mana kepala janin bagian luar yang belum masuk panggul itu teraba 2 bagian, sehingga disebut 2/5. Selanjutnya adalah DJJ, yaitu kita mendengar detak janin-janin. Dari leopard kedua kita dapatkan tadi adalah punggung janin itu adalah sebelah kanan, artinya puka atau punggung kanan. Untuk maksimumnya yaitu sebelah kanan ya, karena tadi adalah punggung kanan. Kemudian karena kepala janin sudah turun dan masuk panggul, maka untuk maksimumnya adalah sebelah sini ya teman-teman. Kita melakukan pemeriksaan DJJ dan kita menghadap ke ibu. Jangan pernah membelakangi ibu ketika melakukan DJJ. Karena di sini kita menggunakan Linux, maka untuk pendengaran DJJ-nya yaitu pada 5 menit pertama kita mendengarkan DJJ, kemudian 5 menit kedua kita istirahat, kemudian 5 menit ketiga kita kembali menghitung sampai 5 menit keempat ya teman-teman. Setelah kita melakukan leopard, kita merapikan pasien kembali. Ibu, alhamdulillah ini sudah selesai ya Bu pemeriksaannya. Mari saya bantu untuk memakaikan pakaiannya. Setelah merapikan pasien yaitu tindakan selanjutnya adalah kita mencuci tangan dan membereskan alat. Selanjutnya, setelah kita melakukan pemeriksaan leopard pada ibu, kita mendokumentasikan di buku KIA. Tujuannya agar ibu juga tahu kondisi janinnya saat pemeriksaan bagaimana, kemudian juga menjadi suatu catatan untuk bidan selanjutnya atau tenaga kesehatan selanjutnya melakukan pemeriksaan pada ibu. Dari hasil pemeriksaan tadi, keadaan janin ibu baik ya Bu ya. Untuk kepala janin sudah mapan, sudah masuk ke panggul ya Bu ya. Nah, tadi hasil pemeriksaannya sampun saya catatkan di sini ya Bu ya. Untuk pemeriksaan selanjutnya yaitu adalah 2 minggu ibu untuk berkunjung kembali untuk memeriksakan kehamilan selanjutnya. Ibu bisa datang ke tenaga kesehatan atau bidan apabila ada keluhan segera. Ada yang ingin ditanyakan Ibu? Tidak ada Bu. Ya, baik. Bu.
Terima kasih Ibu sudah berkunjung. Ya, semoga bayi dan Ibu sehat selalu.